Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kembali hari ini kita berjumpa dalam program Always Grace dan kita akan memulai untuk merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi, dalam Tuhan Yesus, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami Tuhan, sehingga sampai pada hari ini kami bisa mengikuti program Always Grace ini, semuanya karena kasih karunia dan kemurahan daripada Engkau. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu, sehingga akhirnya firman-Mu menguatkan kami semuanya, dan akhirnya kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, kemudian diberkati dan menjadi berkat. Di nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surkan tinggi namanya, surkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surkan tinggi namanya, surkan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita berbicara mengenai kesetiaan memang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk menemukannya. Artinya semua ingin menjadi orang yang setia dan juga ingin dikelilingi oleh orang-orang yang setia. Tetapi tidaklah mudah untuk menemukan kesetiaan itu baik dalam diri sendiri maupun pada diri orang lain. Hal itu disebabkan dan dibuktikan oleh sikap dari kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ke dalam dosa pemberontakan terhadap penciptanya, Tuhan semesta alam. Karena tidak berpegang kepada kesetiaan kepada Tuhan, maka mereka berani melawan Tuhan dengan memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhan. Sejak awal itulah benih kesetiaan dan benih ketidaksetiaan selalu saling berjuang dalam diri manusia, termasuk pada diri kita masing-masing yang juga adalah keturunan Adam dan Hawa. Perjuangan atau pertarungan antara setia dengan tidak setia itu berlaku dan terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam hal suami istri atau pasangan hidup pun itu sering terjadi.
Pada awalnya semua sepakat dan berjanji bahwa pernikahan itu adalah dan seharusnya satu kali saja dan setia sampai mati. Tetapi fakta dan kenyataan berkata lain. Karena banyak pernikahan itu justru kandas di tengah jalan. Baik itu disebabkan oleh ketidakcocokan lagi atau kandas oleh perselingkuhan maupun oleh perceraian dan sebagainya. Apalagi pada zaman sekarang yang serba instan dan cepat dalam hal apapun adalah tantangan serta ujian yang berat dalam hal kesetiaan seseorang. Contohnya dalam hal berbisnis yang zaman dulu banyak dibangun dengan prinsip kesetiaan dan kejujuran dan kepercayaan. Tetapi zaman sekarang bila hasil yang diharapkan tidak bisa dicapai dengan cepat atau instan, maka dengan mudahnya seseorang berganti haluan dan juga berganti partner kerja dengan segala alasan untuk dikemukakannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan akan banyaknya usaha atau kerjasama atau di bidang lainnya yang kandas di tengah jalan karena prinsip kesetiaan dan kejujuran tidak bisa dipertahankan lagi. Yang akhirnya justru saling menyalahkan, bahkan banyak berakhir dengan sengketa dan saling menuntut. Dalam kehidupan rohani pun demikian. Khotbah mengenai kesetiaan sudah sering disampaikan dan didengar. Tetapi dalam penerapannya atau untuk menjalankannya tidaklah semudah mengkhotbahkannya atau mendengarkannya. Apalagi berbicara kesetiaan seseorang dalam perkara rohani dan terlebih lagi kesetiaan kepada Tuhan. Ada seberapa sih yang sungguh-sungguh sudah teruji untuk bisa setia sampai akhir? Itu kembali kepada kita masing-masing untuk menjawabnya. Jangankan dalam ujian yang berat untuk membuktikan kesetiaan seseorang pada kehidupan rohaninya, tidak sedikit sekarang ini hanya dengan persoalan atau perkara yang kecil saja sudah pada meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Seperti telah disampaikan di awal, setiap daripada diri manusia sesungguhnya ingin menjadi orang yang bisa setia sampai akhir dalam hal apapun yang membutuhkan sifat kesetiaan itu sendiri. Tetapi itu semua memang tidaklah mudah untuk dilakukan atau diterapkan dalam hidup ini. Bahkan juga tidak mudah untuk menemukan orang yang memiliki kesetiaan sejati yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab ada mengatakan demikian di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6. Di sini dikatakan saudara, yaitu banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, memang banyak yang menganggap dirinya baik, tetapi yang dibutuhkan tidak sebatas ukuran baik saja. Akan lebih indah lagi bila kebaikan seseorang disertai dengan sifat kesetiaan. Nah, seorang suami atau istri tidak hanya melihat kebaikan saja dari pasangannya yang bisa memenuhi segala kebutuhannya, tetapi akan lebih bernilai dan lebih indah lagi bila disertai kesetiaannya sebagai seorang suami atau istri. Apalagi dalam kehidupan rohani, terutama dalam hubungan ataupun persekutuan dengan Tuhan, yang dibutuhkan dan dinilai bukan hanya pada banyaknya pelayanan atau persembahan saja, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu sifat kesetiaan yang sejati kepada Tuhan. Tanpa kesetiaan sejati kepada Tuhan, maka semuanya akan berakhir dengan sia-sia dan tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Apalagi untuk dapat menerima upah yang Tuhan sediakan bagi yang setia. Sifat kesetiaan boleh dikatakan termasuk salah satu sifat utama yang Tuhan inginkan dari seseorang, seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tentu saja kesetiaan yang dimaksud adalah kesetiaan yang sejati, yang bisa bertahan sampai akhir, terutama kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Untuk menjawab apakah kita termasuk
orang yang bisa setia sampai akhir, maka pada episode yang ke-213 ini dalam program All by Grace kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu apakah aku bisa setia sampai akhir. Kiranya melalui tema ini kita bisa menemukan jalan untuk menjadi orang yang bisa setia sampai akhir dan juga untuk memastikan jawaban yang benar dalam menjawab pertanyaan apakah aku bisa setia sampai akhir, terutama dalam konteks yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga kesetiaan dalam perkara rohani. Nah saudara, ya sikap untuk bisa setia sampai akhir antara lain adalah yang pertama adalah mengerti berjaga-jaga senantiasa untuk tetap merohanikan diri. Merohanikan diri adalah langkah penting dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa itu pemahaman kita mengenai kehidupan dan juga keberadaan kita sebagai manusia menjadi bias atau tidak tepat dan tidak benar dalam arti sesungguhnya. Itu bisa terjadi karena dalam menjalani hidup ini hanya berdasarkan pemahaman yang bersumber dari hikmat dunia dan pemikiran manusia yang sangat terbatas. Hanya dengan berat otak manusia normal yang rata-rata adalah sekitar 1,3 sampai 1,4 kilo saja, atau beratnya hanya sekitar kurang lebih 2% dari total berat badan manusia. Apakah itu mungkin dan sanggup untuk memahami seluruh kehidupan ini dengan tepat dan benar sepenuhnya? Apalagi untuk memahami sepenuhnya keajaiban dan keberadaan alam semesta ini yang begitu luas dan tak terbatas. Tentu saja tidak bisa, saudara. Itulah sebabnya teori demi teori yang lahir dari manusia dalam bidang apapun juga selalu ada direvisi atau dikaji ulang dengan penemuan-penemuan yang baru atau oleh pemahaman-pemahaman yang baru yang selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Apalagi berbicara mengenai hal kerohanian dan kesetiaan kepada Tuhan, tentu saja tidak mudah untuk diterapkan dengan benar dan tepat apabila tidak dibangun dan disertai dengan pemahaman atau pengertian rohani yang benar. Nah saudara, masalahnya ada pada diri manusia itu sendiri. Karena dalam hidup ini pada umumnya manusia itu tidak bisa setia pada dirinya sendiri. Sebab apa yang sudah diucapkan dan dijanjikan, bahkan prinsip baik yang sudah dipegang seringkali dilanggar sendiri, baik secara sengaja maupun tidak sengaja atau ditekan oleh situasi dan kondisi. Itulah yang membuat manusia tidak berdaya untuk bisa setia pada dirinya sendiri dan akhirnya bisa berdampak menjadi tidak setia kepada orang lain dan sebagainya. Contoh sederhananya saudara, sebagai orang tua seringkali berjanji kepada anaknya untuk jalan-jalan yang sudah disepakati dan sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Tetapi pada saat tiba waktunya, sebagai orang tua mungkin ada hal yang lebih penting untuk diurus atau sedang sakit sehingga janji kepada anaknya tidak dapat ditepati. Akhirnya ini secara tidak langsung membuat dia tidak setia pada ucapannya sendiri dan berakibat juga tidak setia apa yang telah dijanjikan kepada anaknya. Ini menandakan bahwa manusia seringkali bukan tidak mau setia pada dirinya sendiri atau yang diucapkannya, tetapi seringkali keadaan, situasi dan kondisi yang menekan dan terpaksa tidak bisa setia akan janjinya pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Demikian juga sikap manusia terhadap Tuhan. Seringkali keadaan, situasi dan kondisi yang membuat seseorang bisa tidak setia lagi kepada Tuhan. Terutama bagi yang sudah di dalam Tuhan, Yesus juga seringkali mengalami hal demikian saudara. Ada seorang yang awalnya memiliki kehidupan rohani yang boleh dikatakan baik dan oke. Tapi suatu saat dia mengalami kesusahan dalam hidupnya.
dan akhirnya dia meminta bantuan kepada saudara seimannya, tetapi dia ditolak dengan alasan yang tidak dapat diterimanya. Maka akhirnya dia kecewa dan meninggalkan gereja dan menganggap orang Kristen tidak memiliki kasih dan kepedulian. Ada juga yang meninggalkan kehidupan rohani hanya karena melihat dan menilai kelakuan para pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Dan juga ada yang tidak mau bergereja lagi karena pernah ditegur oleh pendetanya. Ini bisa saja terjadi dalam perjalanan kehidupan rohani seseorang. Jadi kita semua harus waspada dan berjaga-jaga. Jangan hanya karena perkara dunia atau karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan, maka kita menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan. Walaupun mungkin harus mengalami pencobaan dan tantangan dalam hidup ini, percayalah pada saatnya Tuhan akan membuka jalan bagi kita yang mau setia sampai akhir. Yang penting kita tidak sombong supaya tidak jatuh dalam pencobaan dan ujian yang tidak perlu. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan berikut ini di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita harus hati-hati dan berjaga-jaga untuk tetap menjadi manusia yang rohani dengan catatan mengerti merohanikan diri bukan dengan cara-cara dunia, tapi kembali dengan cara yaitu kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh dan tetap bisa setia sampai akhir karena Tuhan yang setia tidak akan membiarkan kita untuk dicobai dengan hal-hal yang melampaui kekuatan kita. Asalkan kita tidak sombong rohani dan tetap mau lebih merohanikan diri serta memiliki hati yang bertekad untuk setia sampai akhir, maka Tuhan sendiri akan memampukan kita untuk memiliki kesetiaan yang sejati. Pada intinya untuk bisa setia sampai akhir, kita masing-masing harus berusaha untuk lebih merohanikan diri kita bukan dengan cara-cara dunia atau dengan pengertian sendiri, tetapi semuanya harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena itu kehidupan rohani tidak hanya bersandar pada banyaknya pelayanan, acara, atau kegiatan rohani yang tidak bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Yesus pernah mengatakan bahwa yang terpenting dari segalanya adalah mendengarkan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ini bisa menyatakan
bahwa Maria memilih bagian yang terbaik dengan mendengarkan Yesus terlebih dahulu untuk merohanikan dirinya. Sehingga dengan demikian, apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus akan tertanam selamanya dalam hidupnya Maria. Jadi sama halnya dengan kita, jangan sampai sibuk dengan segala kegiatan pelayanan sehingga hubungan atau persekutuan pribadi dengan Tuhan tidak terjaga lagi. Ini bukan berarti pelayanan dan kegiatan rohani itu tidak penting, tetapi dengan membangun hubungan atau persekutuan pribadi dengan Tuhan, yaitu melalui lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak saat teduh, merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian segala pelayanan dan kegiatan rohani akan menjadi lebih murni, karena melayani bukan lagi karena sebatas tugas dan rutinitas, tetapi karena mau mengasihi Tuhan dan setia untuk mengabdi kepadanya. Mari saudara kita percaya bahwa setiap diri kita bisa setia sampai akhir jika kita mau senantiasa berjaga-jaga untuk merohanikan diri melalui pimpinan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara dengan sempurna untuk tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga apa yang tertulis pada Alkitab selanjutnya ini akan digenapi dalam hidup kita, yaitu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Nah saudara, ini menyatakan Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Maka kita pun harus bisa setia kepadanya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir
saudara, mari ya kita lihat sikap yang kedua, yaitu bagaimana untuk bisa setia sampai akhir, yaitu mengerti untuk bagaimana mata selalu tertuju kepada Tuhan. Untuk bisa setia sampai akhir, sangat tergantung kepada hati, pikiran, jiwa tertuju kepada siapa. Yang seringkali diistilahkan dengan mata tertuju kepada siapa, itulah yang menentukannya. Seorang suami atau istri bisa setia sampai akhir kepada pasangannya dalam arti sesungguhnya bukan karena pencitraan, maka sudah pasti hati, pikiran, dan jiwanya hanya tertuju kepada pasangannya. Artinya matanya hanya tertuju kepada yang disayanginya dalam pernikahannya itu. Dalam kehidupan sehari-hari masih bisa kita lihat bagaimana para orang tua yang begitu setia mengasihi anak-anaknya. Sehingga mereka sebagai orang tua bahu-membahu berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan dan masa depan anak-anaknya. Ada yang setiap pagi sang ibu sudah bangun ya untuk menyiapkan sarapan dan bekal bagi anak-anaknya yang harus pergi ke sekolah. Demikian juga sang ayah setiap pagi juga sudah siap dengan kendaraannya untuk mengantar mereka ke sekolah. Ingat, ini dilakukan secara rutin sampai belasan tahun lamanya atau hingga anak-anaknya sudah bisa mandiri pergi ke sekolah atau kuliah. Nah saudara, inilah yang disebut kekuatan kasih sayang yang tidak bisa diukur atau diganti dengan apapun juga. Sehingga Alkitab sendiri menyatakan demikianlah kasih Tuhan kepada kita sebagai anak kesayangannya. Ini ada tertulis saudara, apa yang Tuhan katakan di dalam Yesaya ya, pasal 49 ayat 15 dalam bahasa sehari-hari. Tuhan menjawab katanya, mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya dan tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat ini harusnya ya, menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan kepada kita adalah untuk selamanya. Di ayat lain, Tuhan dengan jelas juga menyatakan Dia mengasihi kita sebagaimana seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Mari kita lihat ayat itu di dalam Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa yang di sorga telah menyatakan bahwa kitalah sebagai manusia yang dikasihinya lebih dari siapapun dan lebih dari apapun. Sebab matanya tertuju kepada kita yang dikasihinya. Karena itulah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk kita semua, supaya kita tidak binasa dalam api neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya dengan kasih sayang yang sejati seseorang bisa setia selalu, karena matanya tertuju kepada yang dikasihinya. Tantangan dan pergumulan apapun menjadi urusan kedua. Yang terpenting, orang yang dikasihi itu bisa bahagia dan bisa diselamatkan dari permasalahannya yang dihadapinya. Dan ini telah Yesus lakukan untuk kita dengan mati di kayu salib untuk penebusan akan dosa kita. Sehingga kita bisa kembali menjadi orang benar yang diberkati Tuhan dan memperoleh hidup kekal. Yesus adalah gembala yang baik dan setia karena Dia membela dan menyelamatkan kita yang dikasihinya dengan menyerahkan nyawanya. Inilah yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Semua apa yang telah dibahas dan disampaikan di atas menyatakan kepada kita semua bahwa kesetiaan sejati yang bisa bertahan sampai akhir haruslah berlandaskan kasih. Jadi kasih dan kesetiaan itu tidak dapat dipisahkan.
Artinya siapa yang mengasihi harus setia, dan siapa yang setia pastilah mengasihi. Mengenai kesetiaan antara Tuhan dan manusia, yang pasti Tuhan setia kepada manusia adalah makhluk ciptaannya yang paling dikasihinya. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan katakan sendiri dalam firman-Nya di dalam Yesaya pasal 46 ayat 3-4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Firman Tuhan ini adalah jawaban bagi kita yang bertanya tentang bagaimana sikap Tuhan yang sebenarnya terhadap diri kita. Sekali lagi diingatkan kembali bahwa sampai kapanpun Tuhan tetap mau dekat dan mengasihi kita semua seperti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya tadi. Tetapi manusialah yang sering kali tidak setia dan juga bahkan suka menjauhkan diri dari Tuhan. Sehingga akhirnya tidak beribadah lagi, tidak mau ke gereja lagi, atau sudah mulai meninggalkan pelayanan dan akhirnya sampai meninggalkan kehidupan rohani. Jadi pertanyaan, apakah aku bisa setia sampai akhir? Itu harus ditanyakan kepada kita masing-masing. Terutama dalam konteks kesetiaan kita kepada Tuhan, seseorang akan sulit untuk bisa bertahan sampai akhir bila mata tidak tertuju kepada Tuhan sepenuhnya. Pengertian mata selalu tertuju kepada Tuhan bisa diartikan hidup mengasihi dan mengutamakan Tuhan dengan sepenuh hati. Mata tertuju kepada Tuhan juga bisa berarti hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh tawaran ataupun godaan duniawi, ataupun dipengaruhi oleh kelakuan seseorang yang percaya atau saudara seiman yang mungkin seringkali mengecewakan. Intinya, apapun yang terjadi, hati, pikiran, jiwa selalu tertuju kepada Tuhan. Itulah yang membuat seseorang bisa setia sampai akhir dengan memelihara imannya. Seperti apa yang disampaikan oleh Paulus mengenai kesetiaan dirinya kepada Tuhan ada dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Untuk bisa seperti Paulus yang setia sampai akhir, maka kita harus berpegang dan mengerti prinsip atau hukum utama dalam kerohanian, yaitu apa yang Tuhan kehendaki dari kita bagi dirinya Tuhan. Jawaban yang pasti sudah Yesus sampaikan ketika ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus mengenai prinsip apa yang utama dalam hukum Tuhan. Jawabannya ada di dalam Matius pasal 22 ayat 36-40. Mari kita dengarkan jawaban Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah akan menentukan seseorang bisa setia sampai akhir atau tidak. Karena dengan mengasihi Allah sepenuhnya, maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan dan seumur hidup kita tetap setia kepadanya. Demikian juga dengan ibadah dan pelayanan akan tetap setia untuk melakukannya. Dan dengan mengasihi sesama,
kita juga bisa memiliki kesetiaan yang baik terhadap keluarga maupun sesama. Sehingga kita tidak mungkin akan berbuat yang jahat atau yang tidak baik terhadap sesama kita. Karena mereka adalah titipan Tuhan untuk dikasihi dengan kasih Tuhan. Dengan mengasihi sesama kita pun mampu untuk mengampuni serta tidak tersandung kesetiaan kita kepada Tuhan hanya karena perbuatan dan perilaku mereka yang mungkin mengecewakan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagi kita yang sedang berjuang untuk tetap bisa setia sampai akhir, harus berani untuk menguji diri sendiri bahwa mata kita hanya tertuju kepada Kristus Yesus yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian kita akan tahan uji dalam segala hal untuk tetap beriman dan setia kepada Tuhan kita. Untuk itu ayat firman Tuhan berikut ini akan selalu mengingatkan kita di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari saudara, ya, kita tetap tegak di dalam iman dan percaya Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Dengan demikian, kita dapat menjawab dengan pasti atas pertanyaan, apakah aku bisa setia sampai akhir yang diberikan dalam tema program All by Grace kali ini. Maka dengan pasti kita akan menjawab, aku pasti bisa setia sampai akhir. Karena dengan iman kita memegang bagian dari sikap yang harus dilakukan untuk tetap bisa setia sampai akhir. Seperti apa yang telah dibahas dan disampaikan dalam program All by Grace kali ini. Yaitu sikap untuk bisa setia sampai akhir antara lain adalah 1. Mengerti berjaga-jaga senantiasa untuk tetap merohanikan diri. Mengerti untuk bagaimana mata selalu tertuju kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua untuk bisa setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Aku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaanmu.
kerinduanku. Ya saudara, ya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami sehingga kami dilayakkan untuk menerima firman-Mu yang menyatakan dan juga mengajarkan kepada kami supaya setiap diri kami bisa setia sampai akhir. Kami percaya Tuhan semuanya itu kami bisa lakukan dan bisa kami terapkan dalam hidup kami hanya dengan pertolongan Roh Kudus, dan kami akan belajar Tuhan untuk memegang prinsip bisa setia sampai akhir. Tuhan, apapun yang menghalangi kami untuk bisa setia sampai akhir, saat ini kami mohon kasih karunia dan kemurahan daripada Tuhan sendiri untuk melepaskan kami dari situasi kondisi yang bisa membuat kami tidak bisa setia sampai akhir. Dan kami percaya berpegang kepada prinsip untuk mengerti berjaga-jaga, senantiasa untuk tetap merohanikan diri, dan juga mengerti untuk bagaimana selalu mata kami tertuju kepada Engkau saja. Kami percaya maka kami semuanya bisa memiliki prinsip untuk bisa setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu, dan biarlah itu kami terapkan dalam hidup kami dan kami menjalankannya dengan pertolongan Roh Kudus, dan pada akhirnya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan juga diberkati dan juga menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya saudara, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri program All by Grace kali ini, saudara, mari ya kita satukan hati kita semua ya untuk sama-sama berdoa untuk menaikkan permohonan ya mengenai masa depan kita, kesehatan kita, usaha, pekerjaan, dan semua dalam aspek kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan untuk melimpahkan segala berkat-Nya kepada kita. Ya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa Surgawi, pertama kami ingin berdoa secara keseluruhan, yaitu mengenai kesehatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau sendiri berkata kami adalah anak kesayangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau tidak ingin melihat kami mengalami sakit penyakit yang tidak ada ujungnya dan tidak ada kesembuhannya dan tidak ada pemulihannya. Dan kami percaya Tuhan hari ini juga oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, maka bagi kami yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, dari yang paling ringan sampai yang paling berat sekalipun, Tuhan sendiri akan memulihkan dan menyembuhkan kami dengan kuasa darah-Mu. Nama Tuhan Yesus, kuasa daripada kesembuhan ini telah mengalir dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami, dalam jiwa kami, dan pikiran kami, semuanya secara utuh Tuhan. Kami percaya bukan hanya kami saja yang disembuhkan, tetapi keluarga kami dan setiap anggota keluarga kami yang punya masalah sakit penyakit atau yang kesehatannya sedang ada masalah. Hari ini juga Tuhan, Engkau menurunkan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima kesembuhan yang sempurna, sehingga akhirnya kami semua hari ini juga adalah orang-orang yang sehat dan sempurna yang bisa menikmati kasih karunia daripada Engkau. Nama Tuhan Yesus, kami telah terima kesembuhan ini dan pemulihan atas kesehatan kami dengan sempurna. Baik tubuh, jiwa, roh kami, semuanya kami terima di dalam kesehatan yang sempurna. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Amin. Ya selanjutnya Tuhan, kami mau berdoa mengenai keluarga dan hubungan dalam rumah tangga kami atau keluarga kami dengan siapapun juga. Saat ini juga dalam Tuhan Yesus, bila ada masalah ataupun pergumulan ataupun perselisihan atau ketidakserasian dalam hubungan kami dengan siapapun juga, baik dalam keluarga, di masyarakat, atau dengan siapapun juga Tuhan, kami mohon kasih karunia daripada Engkau, menurunkan pengampunan untuk kami semua. Bila kami telah berbuat salah terhadap saudara-saudara kami, terhadap keluarga kami, siapapun Tuhan, tolong Tuhan hari ini juga kami mohon kasih karunia daripada Engkau, mengampuni kesalahan kami Tuhan. Dan demikian juga Tuhan, ajar kami dan juga bimbing kami, kami mau juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, siapapun mereka yang mungkin telah berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada kami. Kami siap Tuhan untuk mengampuni dan melepaskan semua
semua apapun juga yang menjadi pergumulan kami terhadap mereka, apapun juga Tuhan. Kami percaya saat ini juga kami sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dan kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka saat ini akan kembali terjalin hubungan yang indah antara suami istri, anak dengan orang tua, dan semuanya dengan kerabat, sanak famili, dan juga dengan sesama. Kiranya damai sejahtera, kerukunan, dan anugerah kembali dinyatakan ke dalam hidup kami, dalam hubungan dengan sesama kami, terutama dalam keluarga kami. Nama Tuhan Yesus kami percaya kami sudah saling mengampuni, dan saat ini kami akan saling mendukung untuk mensukseskan masa depan kami masing-masing. Nama Tuhan Yesus kami telah menerima ini semuanya. Haleluya. Amin. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau memohon kasih karunia daripada Engkau untuk usaha, masa depan, pekerjaan, ekonomi kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau sendiri Tuhan membuka jalan dan membuka tingkap langit untuk mencurahkan segala berkat yang telah Kau sediakan buat setiap umat-Mu dan para pemirsa daripada program All by Grace kali ini. Kami percaya Tuhan bahwa masalah kami apapun bentuknya, yang sedang berbisnis, yang berusaha, yang bekerja, yang punya tantangan dalam hubungan kerja atau partner kerja ataupun hutang piutang apapun bentuknya, bila ada kendala, ada masalah saat ini juga Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan turun tangan Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah pergumulan daripada anak-anak-Mu yang sedang berbisnis, yang sedang membangun ekonomi, yang sedang membangun masa depan Tuhan. Berkati Tuhan mereka semuanya, berkati kami semuanya Tuhan, dan kami percaya maka segala hutang piutang akan Tuhan selesaikan dengan sempurna, dan segala halangan apapun juga yang bisa menghalangi usaha pekerjaan kami untuk sukses ke depannya, hari ini sudah ditiadakan oleh kuasa Tuhan, dan kami percaya kami dan seisi rumah kami akan membangun masa depan yang baik dan memiliki pekerjaan, memiliki usaha yang mapan dan mandiri dan berkesinambungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah terima semuanya ini, dan segala berkat yang ada Tuhan sediakan untuk usaha, masa depan, ekonomi, dan juga pekerjaan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerima semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikianlah saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan dan mendengarkannya. Tinggal kita menerapkan dalam hidup kita. Maka kita percaya dalam program All by Grace ini, firman Tuhan selalu menyertai kita, dan juga pernyataan Tuhan sempurna kepada kita semuanya, sehingga akhirnya kita bisa menjadi anak-anak kesayangan daripada Tuhan, dan akhirnya bisa hidup diberkati dan menjadi berkat. Dan tibalah saatnya kita membuka tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara, bukalah hati dan tangan kita untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Di nama Tuhan Yesus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, diberkatilah segala usaha pekerjaan pelayan studimu, dan juga diberkatilah kesehatan seisi rumah kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kita semua telah menerima berkat ini dengan sempurna. Haleluya. Amin. Ya saudara, sampai ketemu lagi ya program All by Grace berikutnya, yaitu di hari Jumat dan di waktu yang sama jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
semuanya, sampai ketemu minggu depan. All by grace.